Ken, nggak di ini ya? Mejanya nggak di... Iya, harusnya Buka audio floor, minta tolong. Ya, minta buka audio floor. Nggak apa-apa, minta tolong buka audio floor. Mau dengar suara paket, boleh? Nggak usah tayang. Kalau Yusuf nggak Kala lolos mendatangi nanti- Bareskrim Polri Rabu siang 8 April lalu. Ia didampingi sejumlah kuasa hukum melaporkan peneliti forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar. Langkah hukum ini terpaksa diambil menyusul informasi yang menyebut adanya dugaan pembiayaan sebesar 5 miliar rupiah dari JK untuk mendanai pihak-pihak yang memperkarakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Yusuf Kala, informasi yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas dan dinilai sebagai penghinaan terhadap dirinya. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar Secara online atau e-court yang menerima katakan putusan hakim sudah selayaknya dan Jakarta, yaitu Top Taufan dan Jalan-jalan. sebetulnya yang namanya Jokowi WhatsApp. Mau ngelapor apa, Pak? sebenarnya untuk kita stop lah nih. Mau ngelapor. Udah semua, yang atas nunggu kita. Enggak, udah. Oh, si Naura nggak ngomong. Apa? Udah ready bilangin. Abang clip on-nya udah ada? Oh udah, oke. Sudah. Tadi di atas tuh minta key dari Naura karena diganti break dulu. Ini ganjil apa ya kita berarti sekarang? Oh yaudah, dipotong aja bisa. Oke, sudah. Semua narsum sudah aman di studio. 1 minute. Jalan-jalan. Sebetulnya yang namanya Jokowi WhatsApp. Mau ngelapor apa, Pak? Sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara agar Pak Jokowi memperlihatkan jasanya kan yang asli. Ya, itu aja. Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Pertama juga ini tersebar luas. Dan bagi saya ini suatu penghinaan.
Ya bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Biar Anda juga nggak bertanya-tanya bahwa SP3 itu sudah final. Saya sampaikan, cuman kami hormati Pak Dir, Direskrimum maksudnya, untuk menyampaikannya secara resmi besok. Mungkin sebentar, konferensi dalam, kemudian kami lanjutkan konferensi sini. Kami akan undang rekan-rekan kami seperjuangan. Ya. Mau lapor apa, Pak? Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Pernah seirama di pemerintahan, kini Joko Widodo dan Yusuf Kala justru berbeda nada. Perang narasi antara Jokowi dan JK kini menambah polemik kasus ijazah. Publik pun bertanya, apakah ini soal pertanggungjawaban fakta atau ada kepentingan lain yang bermain di belakang kasus ijazah? Kita akan bahas malam ini, langsung kami undang kuasa hukum Yusuf Kala, Abdul Haji Talok. Selamat malam, Bang Abdul. Apa kabar, Bang? Siap. Silakan. Dan saya undang peneliti ijazah Jokowi sekaligus tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo. Selamat malam, Mas Roy. Malam. Ya, Mbak. Silakan, Mas Roy. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami kuasa hukum Jokowi, Profesor Firman Panggaribuan. Prof, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Baik. Silakan, Prof. Dan juga kami undang relawan Jokowi, Reli Rigen. Bang Reli, selamat malam. Ya, malam. Apa kabar, Bang? Ya, sehat. Silakan. Ya. Dan sudah hadir juga di sebelah kanan saya pakar hukum pidana Asmi Syaputra. Bang Asmi, selamat malam. Dan juga sudah hadir politisi PSI Ade Armando di sebelah kiri saya, Bang Ade. Selamat malam. Dan juga terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dari jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih. Kita akan mulai. Pertama saya ke Prof dulu terlebih dahulu. Siap. Ini kemudian ramai berbalas narasi, Prof. Terakhir kita lihat statement yang Pak Jokowi di luar panggung depan yang dilihat publik. Pak Jokowi dan Pak JK itu sebenarnya masih komunikasi nggak sih, Prof? Mengenai komunikasi mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Namun kalau lihat dari statement yang tadi disampaikan di depan, tentu Pak Jokowi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak JK, bahwa memang sesungguhnya kalau ada orang yang memang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, menggunakan mekanisme hukum itu sudah benar. Dan oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak JK itu sudah tepat, dan tinggal kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Jadi karena publik melihat ini mengapa kemudian dua tokoh bangsa akhirnya berbalas narasi di depan publik, dan ada tadi disebutkan harus dibuktikan bukan ditunjukkan. Berarti ketika ada saran dari Pak JK, Pak Jokowi juga melihat ini bukan sesuatu yang saran bijak yang harus dilakukan, menunjukkan kepada publik, tapi harus dibuktikan. Jadi kalau saya melihatnya adalah, kami melihatnya adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Yusuf Kala berencana untuk, saya nggak tahu apakah sudah dibuat laporannya atau belum, tapi itu merupakan suatu langkah yang benar. Bahwa ketika kita sebagai warga negara yang memiliki hak, kita harus membawa ini ke ranah yang benar. Apa itu? Kita menggunakan hukum. Supaya apa? Supaya bisa terang benderang, supaya kita masyarakat yang menerima informasi ini tidak bingung. Jadi saya pikir ke sana mengenai hal-hal lain, menurut saya itu hal-hal yang memang siapa yang berdalil ya dia harus membuktikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang menuduh seseorang memiliki ijazah tidak asli, ya tentu orang yang menuduh itu yang harus membuktikan. Sebaliknya dalam hal ini Bapak membawa hal ini dalam aduan dan laporannya, tentu ingin membuktikan bahwa Bapak dalam aduannya, dalam laporannya bisa membuktikan nantinya. Nah, tinggal nanti siapa yang menjadi tersangka juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan, sehingga tentu
mekanisme di dalam pengadilan ini menjadi suatu hal yang baik dan sesuai dengan hukum. Oke, itu tugas Mas Roy nanti harus membuktikan. Karena Mas Roy dan sekarang dengan Dr. Tifa hanya berdua ya Mas Roy ya? Siap. Yang kemudian masih... Oh, masih ada 3 lagi. Oh, masih ada 3 lagi. Nanti sebelum Mas Roy saya ke Anda dulu Pak Abdul. Karena tadi sudah disampaikan Pak Jokowi mengatakan ya harus dibuktikan begitu ya, bukan untuk ditunjukkan. Jadi saran Pak JK sebenarnya tidak serta-merta kemudian menutup permasalahan soal ijazah ini. Iya, sebelum Pak JK menyampaikan bahwa itu saran bijak dari beliau ya, di Bareskrim itu beliau menjelaskan bahwa persoalan ini telah berlarut-larut dan sampai akhirnya beliau juga ditarik-tarik gitu kan, dan beliau kaget padahal beliau tidak tahu menahu dan tidak terlibat. Nah, dan perkara ini yang sudah bertahun ini otomatis telah merugikan kita sebagai negara, sebagai warga bangsa, antar anak bangsa. Di sana pasti ada ongkos sosial yang hilang, dan beliau ya karena pengalaman memimpin, pernah sebagai wakil presiden 2 kali memimpin, dan di terakhir mendampingi Pak Jokowi. Di antara mereka berdua tidak ada masalah, dan beliau yakin Pak Jokowi punya jasa untuk itu supaya persoalan ini selesai, ditutup, close, dan kita melangkah kepada persoalan yang lebih fundamental, lebih substansi, ya apa salahnya diperlihatkan atau ditunjukkan biar selesai gitu. Itu saran bijak dari seorang JK, negarawan, tokoh bangsa. Beliau pasti paham apa yang beliau sampaikan kayak gitu, demi untuk menyelesaikan, biar masih ada banyak persoalan penting di negeri ini yang harus kita percakapkan untuk kita selesaikan gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan publik, Bang. Ketika dulu bersanding bersama sebagai RI 1 dan RI 2, tapi Pak JK saat itu apakah mengetahui ijazah? Iya, makanya Pak JK bilang tadi bahwa beliau yakin Pak Jokowi punya ijazah. Asli? Soal asli dan enggak, ya beliau yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah. Asli? Nah itu nanti, kan ini sedang ini, saya nggak punya... Tapi Pak JK yakin Pak Jokowi memiliki ijazah. Iya dong. Beliau juga yang publik harus tahu bahwa Pak JK adalah orang yang membawa Jokowi dari Solo untuk maju di DKI 1. Kemudian selanjutnya berpasangan dengan Pak JK memimpin di 2014. Itu makanya pasti beliau yakin bahwa wali kota Solo Jokowi itu punya ijazah. Baik. Soal asli dan tidak bagaimana kualitas ijazah itu bukan ranah Pak JK untuk menguji itu gitu. Gitu. Baik. Ya. Selain laporan soal Rismon, kita juga ingin menyampaikan, kami berusaha untuk mengundang kuasa hukum dari Bang Rismon, tapi menyatakan tidak bisa hadir hari ini dalam diskusi malam hari ini. Yang dilaporkan adalah juga sejumlah YouTuber yang berafiliasi dengan relawan Jokowi. Beberapa statement yang publik saksikan itu adalah bisa dikatakan relawan Jokowi ya, Bang Reli. Mungkin Bang Reli nggak ikutan bikin YouTube-nya, tapi beberapa yang dilaporkan itu terkait hal ini. Nanti saya klarifikasi soal supaya biar publik juga tahu bahwa yang menjadi terlapor itu siapa. Bisa dijelaskan. Jadi yang sudah kita laporkan adalah tentu terduga pelapor pertama Rismon Hasyolan Sianipar, karena dalam fakta video itu walaupun dia bantah bahwa itu AI, tapi kan ada wajah dia, ada suara dia, dan dia juga tidak membantah konten itu. Ya, itu Rismon dan akun YouTube yang memposting. Dan juga ada di Facebook, jadi ada 2 tuh. Jadi ada Rismon dan pemilik YouTube itu. Saya bacakan Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mo1 TV, dan YouTuber Nusantara. Enggak, belum. Itu kita pending, kita enggak. Belum. Itu tidak dilaporkan? Belum dilaporkan. Tapi akan? Masih kita pertimbangkan. Karena fokus dulu nih untuk membongkar, mengungkap siapa yang mengorkestrasi, siapa intelektual yang mendesain video ini. Siapa yang pemilik YouTube-nya, siapa maksud dan tujuannya untuk apa. Karena antara Pak JK dan Pak Jokowi ini mereka tidak punya masalah. Kami melihat bahwa ada orang yang ingin membenturkan beliau berdua. Ingat, kenapa? Untuk kepentingan apa? Ya itu tadi, untuk kepentingan apa? Nanti biar proses hukum yang bisa mengungkap, bisa membuktikan siapa ini untuk kepentingan apa.
lagi-lagi Pak Jokowi tidak mengenal siapa itu Rismon Hasiholaun Sianipar. Terlibat di balik gerakan yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan, beliau nggak tahu gitu. Kok tiba-tiba ada video muncul di YouTube tanggal 29, Pak JK itu hari masih di Thailand dan melakukan kunjungan untuk misi kemanusiaan, kembali ke Jakarta, tiba-tiba video udah viral. Ingat, kenapa Pak JK menunggu? Kan harusnya kalau sudah viral di tanggal 29-30 itu, kenapa di tanggal 1 nggak buat LP? Tapi Pak JK sedang membaca nih, dia sedang memapping nih, apa ini sebenarnya mau diarahkan ke saya nih. Pak JK baru konferensi pers di tanggal 5. Mbak Elvi harus ingat, ada video yang kami temukan di sekitar di awal April itu, Rismon bertemu dengan Andi Aswan. Dalam video itu ada kalimat yang kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ijazah Pak Jokowi ini simpel. Selesaikan dulu pendananya. Itu video setelah video viral tadi. Yang menurut Rismon bahwa AI tadi. Rismon Hasiholaun Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan ijazah Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak JK telah memberikan duit 5 miliar kepada Mas Roy dan kawan-kawan. Dan saya menyaksikan itu. Video ini kan jadi fakta peristiwa yang kami duga yang ada tuduhan di situ. Lalu muncul ada video dia dengan Andi Aswan bahwa selesaikan dulu pendananya. Publik orang pasti akan menarik benang merah bahwa ada hubungan dengan ini, sehingga kesimpulannya bisa saja Pak JK di balik ini. Maka itu ada rentang waktu tuh dari 29 viral ke tanggal 5 Pak JK konferensi pers di Brawijaya, lalu besok saya ke Bareskrim. Konteksnya jadi seperti itu ya? Iya, itu. Oke, baik. Saya mau tambah nih, sebelum ke sana, bahwa Rismon sebelumnya dia juga sudah konsultasi ke pengacaranya Rasman bahwa video ini jangan-jangan Pak JK ya akan melaporkan saya nih Bang Rasman. Harusnya dia lakukan klarifikasi untuk memprotek jangan ini berkembang. Kalau dia yakin itu AI. Oke, baik. Saya tanya komentar Anda dulu. Betul tidak sih relawan melihat ada keterkaitan Pak JK dengan pendanaan konon yang katanya juga AI itu yang menyebutkan? Saya rasa nama besar dan orang besar selama ini sudah pernah disampaikan seseorang besar. Tapi saya rasa Pak JK terlalu reaktif ya. Mereaktif dalam seperti maksud saya begini. Dulu Pak JK ini berpasangan dengan Pak Jokowi itu periode pertama Pak Jokowi. Beliau sebagai posisi waktu itu gubernur DKI juga atau wali kota Solo. Waktu itu Pak JK juga sebagai wakil presiden Pak SBY. Saya rasa yang dilakukan Pak JK itu sudah tepat, melakukan sesuai dengan koridor hukum. Beliau melaporkan berdasarkan pernyataan saudara Rismon yang dibantah. Nah, akibat dari ini kita membantahkan kalau di luar koridor hukum kan nggak jelas perkaranya. Maka memang apa yang dilakukan Pak JK itu ya biar publik juga paham, biar publik juga nggak bingung. Apa yang disampaikan Prof tadi udah betul bahwa ya nanti kan ada lab forensik. Apakah itu yang disampaikan itu jadi pernyataan Rismon yang tadi yang disampaikan oleh pengacara Pak JK bahwa sebelumnya ada perbincangan secara di podcast atau di media saudara Andi Aswan dengan saudara Rismon seakan-akan mengarah, itu nggak ada. Sebetulnya Pak JK itu dengan Pak Jokowi ya nggak ada masalah. Tapi maksud saya kan persoalannya ini kan keluar dari statement yang mengarah ke saudara Rismon menyatakan dan dibantah oleh saudara Rismon itu adalah keluar dari video itu bantahan itu dilakukan setelah laporan Pak JK kan? Apa sebelum? Oh enggak. Jadi Rismon. Nah, artinya enggak, sebentar Bang. Yang dilakukan Pak JK laporan ke Bareskrim itu udah betul. Tapi yang kita sayangkan kenapa Pak JK mengatakan seharusnya Pak JK tidak menyeret-nyeret Pak Jokowi dalam hal ini. Buktikan dong kalau gitu, umumkan. Kan ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Enggak, sebentar. Saya nggak motong. Sebentar. Begini, seperti ini. Yang dilakukan oleh Pak JK bahwa
Jokowi harus membuktikan atau menyampaikan ke publik itu sudah tidak bisa lagi karena ini sudah dibawa ke ranah hukum. Artinya begini Bang, Pak JK jangan menyeret-nyeret Pak Jokowi. Ini Pak JK yang disampaikan oleh saudara Rismon itu sudah Pak JK laporkan ke Bareskrim itu sudah betul. Nggak, saya harus bilang nih, sebentar. Gini, kalau menyeret-nyeret Pak JK, bukan. saya harus bilang. Sekarang saya merasa keberatan. Pak JK tidak pernah menyeret, gini dulu, clear. Pak JK tidak pernah menyeret Pak Jokowi dalam kasus ini. Bahwa ini harus disampaikan di publik. Nah, ditunjukkan, bahasanya ditunjukkan secara publik. Artinya seperti ini. Kan ini sudah masuk ke dalam ranah laporan, delik laporan dilakukan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya berdasarkan waktu itu unggahan atau laporan kawan-kawan dari TPU A ke Bareskrim dan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dan sudah dibawa ke aparat penegak hukum dan ijazah tersebut ada sudah lihat Saudara Roy dan kawan-kawan di Bareskrim atau di Polda Metro Jaya. Saya rasa demikian. Oke, jadi dari relawan menyesalkan ada pernyataan kenapa harus ditunjukkan. Padahal ini lagi proses hukum. Oke, sebelum kita jeda ingin merespon tadi ya, Bang saya harus luruskan ini. Pak JK tidak menyeret Pak Jokowi dalam persoalan ini. Karena kan Pak Jokowi menjadi karena objek ijazah yang dipersoalkan milik Pak Jokowi. Ya. Justru Pak JK yang ditarik-tarik dalam persoalan ini. Lah yang menarik-narik ini sebentar, yang menarik ini saudara Rismon, bukan Pak Jokowi. Saudara Rismon berdasarkan podcast tersebut menyampaikan bahwa dengan saudara Rismon. Tapi bentar dulu, biar saya luruskan supaya tidak dikembangkan lagi bahwa Pak JK menarik-narik Pak Jokowi. Justru Pak JK ditarik-tarik dalam persoalan ini yang beliau tidak pernah tahu, tidak pernah terlibat, tiba-tiba pulang dari. Lah udah saya sampaikan tadi sebentar bahwa Pak JK melaporkan biar kita clearkan. Bentar. Karena ini penting. Poinnya adalah Pak JK tidak tahu menahu soal persoalan ini. Kok tiba-tiba ada YouTube yang itu ada suaranya Rismon bahwa ada pejabat elit di balik gerakannya Mas Roy dan kawan-kawan, dalam hal ini Pak JK. Lah beliau kan ditarik itu. Yes. Lah untuk memastikan ini dan menunjukkan kepada Pak Jokowi bahwa beliau dengan Pak Jokowi tidak ada persoalan, pernah sama-sama memimpin Republik ini, ya beliau melaporkan ke Bareskrim. Itu poinnya. Terus karena beliau paham betul bahwa masalah persoalan bangsa kita ini bukan yang soal yang ini. Sudahlah diselesaikan saja. Energi bangsa kita sudah terkuras antar sesama anak bangsa saling berhadapan-hadapan. Saya rasa seperti ini. Bentar dulu, untuk itu kenapa di ujung beliau bilang bahwa saya yakin Pak Jokowi punya ijazah. Betul. Ya sudah. Pak JK supaya itu pernah berpasangan dengan Pak Jokowi dalam periode pertama kabinet Jokowi dengan Pak JK itu sama-sama mendaftarkan di KPU. Saya rasa Pak Jokowi dan Pak JK itu sama-sama sudah melihat ijazah, sama-sama mendaftar. Itu tempat pendaftaran dilakukan, itu lembaga resmi negara, itu di Bawaslu, KPU memverifikasi. Bahkan data-data itu tersampaikan. Sudah jelas Pak JK sama-sama dengan Pak Jokowi. Ini nanti saya artinya bukan sebentar, saudara Andi Aswan dengan saudara Roy melakukan podcast yang dilakukan di media, apa yang disampaikan itu tidak ada. Harusnya yang dilakukan oleh saudara dan Pak JK itu sudah betul melaporkan saudara Rismon, tapi tidak perlu lagi membawa-bawa Pak Jokowi seakan-akan Pak Jokowi yang melakukan hal itu. Bukan gini. Oke, gininya akan kita bahas usai jeda. Kami harus jeda. Kami kembali lagi di Head to Head with Elvira.